Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sidang dalam perkara nomor 305 PHPU BUP 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Agendanya kita mendengarkan keterangan ahli dan saksi, kemudian mengesahkan bukti tambahan kalau ada. Pemohon, ada bukti tambahan? Ada, Yang Mulia, sudah diserahkan. Sudah diserahkan? Sudah. Ya, baik. Untuk termohon, ada bukti tambahan? Izin majelis, sudah diserahkan. Serahkan. Kemudian pihak terkait? Izin Yang Mulia, ada dan sudah kami serahkan. Baik. Bawaslu, ada bukti tambahan atau sudah cukup? Bawaslu Kabupaten? Sudah cukup. Yang Sudah Mulia. cukup, baik. Pada kesempatan ini kita juga mengundang KPU RI dan KPU Provinsi Papua Tengah untuk hadir, bukan atas dasar untuk melakukan supervisi kepada bawahannya, tapi kita akan minta mendengar keterangan dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua Tengah. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pihak terkait pada waktu perkara ini masih dalam proses jawaban termohon dan pihak terkait, keterangan pihak terkait dan Bawaslu. Ya, baik. Ini ada perang bintang antara sesama hakim ini. Pak Mahru, hakim angkatan pertama, dan Prof. Aswanto, hakim angkatan ketiga. Baik, ini ada 1 UGM, 2 doktor alumni Undip, tapi saya tidak dipengaruhi mereka, nggak mau terpengaruh meskipun sama-sama Undip. Apalagi UGM, sama-sama UGM ini beliau nih. Baik, Yang Mulia Prof. Anwar, saya persilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan keterangan ahli terkait dengan dalil pemohon terjadi selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2 karena terdapat pelanggaran yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon, antara lain disebabkan adanya pengambil alihan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Puncak Jaya oleh KPU Provinsi Papua Tengah. Bahwa berkenaan dengan hal ikhwal pengambilan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Puncak Jaya oleh KPU Provinsi Papua Tengah, ahli menyampaikan keterangan kepada Majelis Hakim Konstitusi sebagai berikut. Bahwa konstruksi hukum elektoral terdapat primasi untuk memastikan kemurnian suara agar hasil dan prosesnya dapat dipercaya oleh para pihak. Untuk itu disusun suatu model pemilihan yang berlapis-lapis, baik dari segi pelaksanaan tahapan, pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu dan masyarakat luas, serta dilengkapi instrumen penegakan hukum dan kode etik. Pada konteks itu, maka dapat dipahami bahwa pada setiap tahapan terdapat forum penyelesaian dengan waktu peruntukannya, hingga kemudian berujung pada perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, keadilan pemilihan senantiasa harus diletakkan dalam bingkai yang demikian itu, yaitu dengan memperhatikan forum penyelesaian dan peruntukan waktu tahapan. Jadi, sebelum suatu masalah sampai pada Mahkamah Konstitusi di penghujung atau di hulu, harus terlebih dahulu memperhatikan prosedur penyelesaian pada tahapan-tahapan sebelumnya. Lebih dari itu, paradigma hukum pemilihan juga mensyaratkan bahwa sekalipun terdapat kelemahan, kekurangan, ketidaksempurnaan dalam suatu tahapan, itu pun harus disertai dengan bukti yang meyakinkan dan berdampak signifikan terhadap perolehan suara.
Perspektif demikian dapat dipahami karena terlebih ketika suatu perkara dimohonkan perselisihan kepada Mahkamah Konstitusi, maka dapat dipastikan telah melalui tahapan pemungutan penghitungan suara, di mana di situ telah terdapat konstituen yang mempercayakan aspirasinya kepada calon yang dipilihnya. Sikap tersebut telah menjadi pendirian Mahkamah, sebagaimana putusan nomor 190 yang menyatakan bahwa menurut Mahkamah memang pada saat ini tidak mungkin ada pemilu kada yang bersih 100% atau sempurna, sebab di sana-sini selalu terjadi berbagai pelanggaran. Akan tetapi sejauh pelanggaran itu tidak bersifat terstruktur, sistemik dan masif, serta tidak signifikan pengaruhnya bagi perolehan suara dan keterpilihan pasangan calon, maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil pemilihan kepala daerah tersebut. Pelanggaran prosedur dalam konteks keadilan pemilihan. Bahwa desain keadilan pemilu dalam pelaksanaan pemilihan telah dijamin dan diatur dalam konstitusi maupun dalam undang-undang pemilihan serta aturan implementasinya. Berkenaan dengan isu adanya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pemilihan dalam perkara akuo, ahli akan merangkan desain keadilan pemilihan dari sudut tata kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dalam menjamin kemurnian suara dan ketepatan jadwal waktu penetapan hasil pemilihan. Ketepatan waktu pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan merupakan elemen penting guna menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan. Ketepatan waktu pelaksanaan jadwal waktu tahapan-tahapan pemilu atau pemilihan membawa dampak politik, yaitu terjadinya kekosongan pemerintahan yang pada gilirannya berdampak luas bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk itu KPU sebagai penanggung jawab akhir penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan waktu pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Bahwa hukum pemilihan juga telah memberikan forum penyelesaian melalui mekanisme pembetulan seketika bila mana terjadi kekeliruan dalam pencatatan kesalahan tata cara atau prosedur mekanisme yang terjadi pada saat penghitungan maupun pada saat rekapitulasi perolehan suara. Jaminan pemenuhan kepastian hukum dan keadilan pemilihan telah diatur dalam peraturan KPU. Apabila terdapat kesalahan pencatatan perbedaan selisih angka, segera dilakukan pembetulan dan didokumentasikan pada formulir C kajian khusus atau keberatan saksi. Bahwa konstruksi hukum elektoral yang berlaku di Indonesia sejatinya telah menyediakan forum-forum penyelesaian bagi pihak yang merasa dirugikan, mengalami kecurangan pada saat pelaksanaan pemilihan. Para pihak yang berkepentingan terhadap proses pelaksanaan tahapan pemilihan harapannya dapat menggunakan kesempatannya pada forum-forum penyelesaian yang telah disediakan. Pengambil alihan tugas KPU Kabupaten Puncak Jaya, bahwa berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, KPU berdasarkan kewenangannya mengendalikan seluruh tahapan pemilihan, melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan tahapan pemilihan sesuai peraturan KPU nomor 18 tahun 2024 tentang tahapan rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati Wakil Bupati dilaksanakan pada tanggal 29 November sampai dengan 6 Desember tahun 2024. Berdasarkan hasil monitoring Helpdesk KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menemukan adanya keterlambatan pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati Wakil Bupati Puncak Jaya. Dalam rangka memastikan ketepatan waktu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Puncak Jaya, KPU menerbitkan surat perintah kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi asistensi, melakukan tindakan nyata untuk memberi kepastian rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai jadwal waktu sebagaimana diatur dalam peraturan KPU nomor 18 tahun 2024. Bahwa tindakan KPU menerbitkan surat perintah kepada KPU Provinsi sesuai desain kelembagaan KPU yang bersifat nasional dan hierarkis. Ketentuan pasal 22E ayat 5 menyebutkan KPU diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap mandiri. Ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2022 tentang perubahan keempat peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum. Memperhatikan ketentuan undang-undang pemilihan yang mengatur KPU sebagai penanggung jawab akhir pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta ketentuan pasal 91 peraturan KPU nomor 3 tahun 2020 yang mengatur fungsi pengawasan internal, KPU menerbitkan surat dinas nomor 2913 tanggal 14 Desember tahun 2024 perihal petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten, kota, dan provinsi dalam keadaan tertentu.
Hal demikian bertujuan untuk memastikan tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. Menindaklanjuti surat dinas KPU tanggal 14 Desember dengan memperhatikan dinamika sosial politik di Kabupaten Puncak Jaya dalam tahapan rekapitulasi, KPU Provinsi Papua Tengah pada tanggal 18 Desember menempuh kebijakan mengambil alih tugas KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk melaksanakan rekapitulasi di Nambire. Mengingat dinamika rekapitulasi di Hotel Mahavira yang tidak kondusif dipindah ke Aula RRI dan melakukan penetapan hasil pemilihan Bupati Puncak Jaya. Tindakan administratif KPU Provinsi Papua Tengah telah sesuai dengan perintah tugas KPU RI yang melakukan tindakan taktis strategis dalam hal terdapat kondisi tertentu. Tata kerja demikian juga telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan yang mengatur KPU Provinsi Kabupaten Kota melaksanakan tugas sesuai dengan perintah KPU RI. Bahwa tindakan administratif KPU Provinsi Papua Tengah mengambil alih tugas KPU Kabupaten Puncak Jaya dapat diberikan pemaknaan dalam perspektif hukum administrasi negara. Bahwa pejabat administrasi negara dituntut memberikan solusi atas permasalahan konkret untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Pejabat administrasi negara tidak boleh menolak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan alasan belum ada ketentuan peraturan perundangan yang mengatur. Benar bahwa sesuai peraturan KPU, pengambilan tugas KPU Kabupaten Kota Provinsi melalui tindakan pemberhentian sementara. Namun dalam kondisi tertentu, semisal terjadi gangguan keamanan atau gangguan lainnya yang mengakibatkan KPU Kabupaten Kota tidak dapat melaksanakan tugas sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka KPU Provinsi berdasarkan surat dinas nomor 2913 dibenarkan melakukan serangkaian tindakan administratif untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap ketepatan waktu rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan. Bahwa pelaksanaan tugas KPU Papua Tengah mengambil alih KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan rekapitulasi berdasarkan dokumen hasil rekapitulasi secara berjenjang sehingga penetapan hasil pemilihan KPU Kabupaten Puncak Jaya dapat dijamin validitas dan kemurniannya. Kesimpulan, pertama, tindakan hukum KPU Provinsi Papua Tengah mengambil alih pelaksanaan tugas KPU Puncak Jaya telah sesuai dengan tata kerja kelembagaan KPU yang bertujuan menjamin kemurnian suara dan ketepatan jadwal waktu rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan. Kedua, dalam hal telah ditempuh mekanisme keberatan dan tindak lanjutnya, maka harus dapat dibuktikan terhadap kelalaian pelanggaran peraturan perundangan yang nyata dan berdampak signifikan terhadap perolehan suara yang mana hal tersebut belum nampak pada permohonan pemohon. Demikian keterangan ahli disampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Widang. Berikutnya Prof. Aswanto, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Mulia panel hakim yang saya sangat hormati, para pihak, pemohon, termohon, pihak terkait prinsipalnya hadir, teman-teman dari Bawaslu, dan seluruh hadirin yang saya sangat hormati. Ada 3 hal yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini dan sekaligus memberikan pandangan. Yang pertama soal kedudukan hukum pemohon untuk mengajukan permohonan. Yang kedua adalah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya. Yang ketiga adalah pengambil alihan rekapitulasi di Kabupaten Puncak Jaya oleh KPU Provinsi Papua Tengah dan sedikit berkaitan dengan soal noken. Namun sebelum saya uraikan 3 hal itu, saya menjadi terenyah setelah mendengar pernyataan bahwa ada pihak yang merusak kontestasi di Papua, di Puncak Jaya. Pernyataan-pernyataan menurut saya, pernyataan semacam ini menurut saya yang harus kita hindari. Siapa yang merusak proses demokrasi dalam kontestasi Papua? Kita tidak bisa membuat sebuah kesimpulan hanya dengan mendapat informasi yang validitasnya belum dijamin. Saya sebagai ahli dari pihak terkait juga mendapat informasi, tetapi saya yakin bahwa validitasnya harus diuji di tempat ini. Majelis Hakim yang mulia, kalau kita lihat dari perspektif hukum, tentu pasal 156 ayat 2 Undang-Undang 10 tahun 2016
pasal 2 PMK 3 2024, serta pasal 5158 itu nggak ada yang terpenuhi dalam permohonan aku. Lalu kenapa mahkamah meneruskan ke pemeriksaan pokok perkara? Tentu mahkamah ingin mendalami karena ada hal-hal yang dianggap perlu didalami oleh mahkamah. Misalnya ada dugaan perampasan logistik, bahkan ditambah lagi dengan pernyataan ada kontestan yang merusak demokrasi, Pak. Pernyataan-pernyataan seperti ini akan rawan untuk memprovokasi sehingga memunculkan konflik yang lebih besar lagi di Puncak Jaya. Saya kira kita semua pihak harus memberikan kepercayaan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melihat apakah betul-betul yang didalilkan oleh pemohon itu terbukti adanya. Majelis Hakim yang mulia, apa yang disampaikan oleh ahli KPU sudah nampak bahwa tidak ada persoalan di sana. Di dalam Undang-Undang Pilkada diatur sedemikian rupa agar betul-betul terlaksana yang namanya pemilihan yang demokratis. Dan kalau kita perhatikan regulasi-regulasi yang ada di dalam norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 atau regulasi pilkada, sebenarnya yang lebih titik berat penjagaannya itu adalah incumbent. Kita bisa lihat di dalam pasal 71. Dalam pasal 71 ditegaskan bahwa pejabat tertentu tidak boleh mengambil kebijakan yang bisa menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Bahkan di ayat 2 ditegaskan, gubernur, bupati, wali kota yang incumbent, kalau melakukan hal-hal yang dilarang undang-undang, konsekuensinya adalah pasal 71 ayat 5 bisa didiskualifikasi. Termohon bukan incumbent, terkait bukan incumbent. Potensi untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada pemerintah daerah itu enggak ada. Potensi untuk menggerakkan ASN itu tidak ada. Lalu kenapa dengan data yang belum teruji validitasnya, lalu kita menyalahkan pihak terkait seolah-olah pihak terkait ini beringas. Dari segi pendukung kita tahu bahwa perolehan suara pihak terkait jauh lebih banyak daripada pemohon. Artinya kalau kita mencoba membangun situasi yang bisa memunculkan konflik, maka terkait juga punya dukungan yang luar biasa jumlahnya, bahkan jauh lebih besar. Sehingga kalau ada sikap-sikap yang memprovokasi mereka, saya kira ini bisa memperkisru keadaan. Oleh sebab itu saya berharap, mari kita senantiasa mempercayakan kepada mahkamah. Dan tentu mahkamah akan memutus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan atau bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Bukti mengenai pengambil alihan dianggap pelanggaran, tetapi menurut ahli yang saya paham betul, Ibu Ida adalah mantan komisioner KPU Pusat, paham betul segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilu, termasuk pengambil alihan. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Putu, salah satu dasarnya adalah pasal 555 Undang-Undang 7 tahun 2017. Kenapa kita menggunakan undang-undang pemilu dalam konteks undang-undang pilkada? Ya memang betul. Karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pilkada dan pemilu adalah satu rejim yang sama. Dengan demikian pengambil alihan itu dimungkinkan. Bahkan secara logis sebenarnya pengambil alihan itu tujuannya untuk memurnikan. Mungkin kita bisa menduga-duga. Walaupun sebenarnya tidak betul kita menduga-duga. Mungkin penyelenggara pada tingkat kabupaten kota tidak mampu lagi, tingkat kabupaten tidak dipercaya lagi untuk menjaga kemurnian suara. Lalu kepada siapa dia memihak? Di persidangan inilah menurut saya akan kita buktikan. Majelis Hakim yang mulia,
Yang kedua, soal rekomendasi Bawaslu. Saya teringat dengan kasus Kabupaten Paniai. Ketika saya masih di Mahkamah Konstitusi, saya menjadi ketua panel untuk memproses atau memeriksa satu perkara, yaitu sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai. Kondisi pada waktu itu adalah bahwa syarat 158 atau ambang batas itu jauh dari keterpenuhan. Tetapi kemudian saya sebagai ketua panel waktu itu melaporkan ada hal yang perlu kita cermati. Hal yang kita perlu cermati adalah adanya rekomendasi Bawaslu. Majelis Hakim yang mulia, teman-teman Bawaslu, Mahkamah sangat menghargai bapak-bapak. Apa yang Bapak rekomendasikan kalau itu belum dilaksanakan, itu menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah untuk membawa perkara itu ke pokok perkara. Salah satu contoh konkret adalah Kabupaten Paniai. Setelah kami dalami di proses pemeriksaan pembuktian, ternyata apa yang direkomendasikan itu terungkap di persidangan, memang dibuat secara backdate. Jadi rekomendasinya dibikin seolah-olah jauh sebelumnya, padahal sebenarnya rekomendasi itu dibuat setelah penetapan. Tetapi kemudian dibuat dengan tanggal mundur atau backdate. Itu terungkap di persidangan. Akhirnya ketika itu kami bersepakat bahwa ini tidak bisa dibawa ke pokok perkara semestinya, tapi karena sudah terlanjur dibawa ke pokok perkara, maka kami mengembalikan ke pasal 158. Permohonan itu bukan ditolak, tapi permohonan itu tidak dapat diterima. Majelis Hakim yang mulia, terakhir yang saya ingin sampaikan soal saya kembali sedikit ke rekomendasi Bawaslu, bahwa rekomendasi Bawaslu pun harus kita uji. Kita harus uji, memang ada kewenangan yang diberikan oleh peraturan kepada KPU bahwa sebelum rekomendasi itu dilakukan, KPU bisa melakukan telaah. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif yuridis, kewajiban untuk melaksanakan sebagaimana yang diatur di pasal 144 itu adalah ketentuan undang-undang, lalu kemudian kewenangan KPU untuk melakukan telaah itu adalah berdasarkan peraturan KPU. Dari segi hierarkis peraturan perundang-undangan, tentu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Majelis Hakim yang mulia, terakhir yang saya ingin sampaikan, soal perolehan suara yang 0. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya memberi dasar hukum yang kuat bahwa sistem noken itu bisa dilakukan. Atau sistem noken itu adalah sistem yang legal. Mahkamah memberikan dasar legalitas. Waktunya Prof. Santo. Terakhir yang mulia. Mahkamah memberikan legalitas terhadap sistem noken. Sistem noken itu filosofinya adalah kesepahaman atau kebermupakatan secara komunal. Sehingga tidak menutup kemungkinan di satu daerah, salah satu pasangan calon menerima atau memperoleh suara 100% dan di sisi lain memperoleh 0%. Lalu apakah itu salah? Tidak. Itu dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melakukan pendalaman, dimulai dari pemohon. Pemohon silakan melakukan pendalaman, bisa terhadap ahlinya dan bisa terhadap ahli yang lain. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Saya sekaligus ini bisa langsung karena masih ada relevansinya antara Pak Putu dengan Ibu Ida sekaligus. Ya, pertanyaan silakan. Ini ditujukan untuk keduanya. Ya. Terkait dengan kemurnian suara yang kami dalilkan dalam permohonan di 4 distrik itu terjadi pengambil paksaan logistik atau yang kami sebutkan pengkondisian logistik. Itu sudah kami lampirkan pada bukti P9, P18, dan P40. Nah, terkait dengan kemurnian suara ini, bagaimana jaminan kemurnian suara jika logistik itu dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang? Tugas KPU untuk menjaga kemurnian suara ini juga sekaligus dengan tadi keterangan ahli termohon bahwa
apabila ada pelanggaran yang bisa signifikansinya terhadap hasil, total di masing-masing distrik, 4 distrik yang kami dalilkan tidak pernah terjadi pemungutan karena logistiknya dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang itu, distrik Mulia itu 32.336. Satu distrik ini saja itu sudah berdampak sangat signifikan terhadap perolehan hasil suara. Karena selisih kami pemohon dan pihak terkait hanya 25.000. Belum lagi kami menambahkan 3 distrik lainnya. Jadi pertanyaan kami, bagaimana jaminan kemurnian suara itu apabila logistik dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang? Itu yang pertama. Ya, dikumpulkan dulu. Kalau pada saksi kita bisa satu-satu karena kemampuan untuk merekam dan menjawab. Tapi kalau untuk ahli itu ini langsung sekaligus yang mulia. Para dewa-dewa langit pemilu Baik. ya silahkan langsung semuanya bisa itu. Pasti ingat, kalau nggak ingat nggak usah jadi ahli. Oke. Dilanjutkan. Lanjut Kalau sudah nggak ada kita geser yang lain. Masih. Silakan. Ini sekaligus untuk Pak Dr. Yance dengan Prof. Maru. Fakta yang kami buktikan, karena yang kami dalilkan itu juga sudah diakui oleh termohon dalam jawabannya, bahwa terhadap 4 distrik ini seluruh dokumen kotak suaranya itu dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang. Hal itu juga sudah diakui oleh termohon dan Bawaslu sudah mengeluarkan kurang lebih ada 7 rekomendasi terhadap hal tersebut. Namun ini pertimbangan keamanan tadi Pak Yance menjelaskan bahwa kedua-duanya merupakan hak konstitusional. Namun hari ini kedua hak konstitusional itu diperhadapkan. Hak untuk memilih itu hak konstitusional, tapi untuk menjalankan hak konstitusional tersebut orang yang akan menjalankan hak itu harus hidup dulu. Kondisi faktual saat ini masih terus terjadi bentrokan antar masyarakat. Apabila misalnya kedua hak ini diperhadapkan, menurut pandangan ahli, mana yang harus dikedepankan? Apakah hak untuk hidup atau hak untuk memilih? Hal yang sama pun kami tanyakan ke ahli pihak terkait. Pertanyaan yang sama yang tadi kami sampaikan, dan terkait dengan pengambil alihan ini, pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak Jaya, KPU Provinsi Papua Tengah baru menetapkan perolehan hasil di tingkat provinsi itu pada tanggal 18 Desember. Dan pengambil alihan sudah dilakukan tanggal 17 Desember. Sementara syarat-syarat pengambil alihan kewenangan KPU Kabupaten sebagaimana diatur dalam PKPU, harusnya teman-teman itu masih dalam menjalankan tugas, masih melakukan pleno rekapitulasi. Ini juga sekaligus untuk ahli termohon. Apakah dibenarkan apa yang telah diputuskan oleh KPU Kabupaten kemudian dianulir kembali dan diplenokan berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas dasarnya oleh KPU Provinsi? Karena dalam pleno rekapitulasi di tanggal 17 itu KPU Kabupaten Puncak Jaya telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak merekapitulasi 2 distrik, yakni Distrik Mulia dan Distrik Lumo. Namun ketika diambil alih oleh KPU Provinsi menganulir putusan KPU Kabupaten dan kemudian kembali merekapitulasi apa yang telah diputuskan. Apakah itu dimungkinkan secara teknis berdasarkan aturan perundang-undangan maupun aturan teknis KPU? Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Ada, silakan. Tambahan yang mulia. Ya.
Ini suaranya bagus, ini untuk nyanyi bagus. Kalau begitu bertanyanya sedikit saja yang mulia. Nanti takut mengantuk. Suaranya ngebas, ini suruh nyanyi jazz bagus. Ya. Ini. Terima kasih yang mulia, amin. Saya lanjutkan, saya mohon izin yang mulia, pertanyaan disampaikan yang mulia nanti untuk saksi ahli dari termohon yaitu Ibu Ida, sekaligus juga menguatkan apa yang disampaikan oleh rekan kami Bapak Hardian, bahwa tadi saksi menyampaikan proses rekapitulasi berjenjang dan kemudian di sana ada ruang untuk memperbaiki atau melakukan pembetulan atau orang diberikan ruang untuk melakukan keberatan di dalam setiap jenjang itu guna menjamin validitas dan kemurnian hasil pemilihan. Nah, tadi saksi secara tadi ahli menyatakan sepertinya saya mohon dikoreksi kalau saya keliru melihat fakta dalam permohonan kami ini secara gelondongan. Artinya jika benar proses itu ada dan real mulai dari tingkat TPS dan berjenjang dan seterusnya itu terjadi, apa yang disampaikan oleh ahli itu sangat ideal. Tetapi dalam konteks Puncak Jaya, di mana tidak ada yang namanya pemungutan suara di 4 distrik, dari mana kita bisa menjamin bahwa itu sudah murni, valid, sementara angkanya ada. Nah, jika kami ingin melakukan protes, undang-undang menyampaikan harus ada sandingan. Nah, kalau proses pemungutan suaranya tidak terjadi, angka itu diperoleh dari mana? Nah, kemudian hal itu yang saya mohon penjelasan lebih lanjut dari ahli. Nah, kemudian yang kedua, konteks pengambil alihan. Undang-undang secara rigid mengatur proses pengambil alihan berdasarkan instruksi langsung dari KPU RI. Dalam konteks KPU Provinsi Papua Tengah mengambil alih fungsi dan tugas dari KPU Kabupaten Puncak Jaya, tidak ada satu bentuk formil surat yang sifatnya instruksi dari KPU RI untuk melakukan pengambil alihan. Yang kedua, tidak ada penonaktifan, itu faktual. Nah, kondisi yang seperti apa? Mohon dijelaskan oleh ahli untuk bisa menegasi prosedural formal pengambil alihan yang ditetapkan oleh undang-undang secara ketat tadi. Mohon saya penjelasan dan pencerahannya. Nah, kemudian saya juga ingin sampaikan ada 2 lagi yang mulia. Bahwa yang pertama, dalil kami berdasarkan fakta, bukan pada yang sifatnya asumtif. Yang pertama, faktual, pengambil alihan itu ada. Yang kedua, perampasan, pengambilan logistik itu ada. Itu sangat faktual. Yang terakhir, kenapa kami meminta kepada mahkamah mencari keadilan di mahkamah? Karena ada suatu kejadian yang luar biasa dan itu juga diatur oleh ketentuan 158. Kenapa? Karena 4 distrik ini sangat mempengaruhi. Maka kemudian kami mengajukan permohonan kepada mahkamah. Nah, dan kemudian terhadap ahli Prof. Aswanto, artinya saya sepakat tentang noken, tetapi noken dengan perampasan itu hal yang berbeda. Kami terbiasa melihat hasil C-salinan di Papua itu 0, yang 100%, bahkan sama dengan DPT, itu hal biasa. Tetapi pelaksanaan noken dan perampasan itu hal yang berbeda. Sehingga dalam konteks ini kami ingin menyampaikan bahwa jikalau terjadi lagi seperti ini, nah undang-undang dalam hal ini belum menentukan suatu sanksi yang tegas terhadap pelaku. Dan kami sepakat bahwa mari kita uji
validitas dan akurasi dari dalil maupun bukti yang para pihak yang ada. Terima kasih Yang Mulia. Masih ada? Satu terakhir Yang Mulia. Terakhir, ya terakhir. Silakan. Baik, pertanyaan saya ini saya tujukan kepada ahli pemohon. Ini kayaknya yang bagus sound systemnya Pak Maru, bukan suara yang ngomongnya. Siap, Yang Mulia. Dari dalil-dalil pemohon dan bukti-bukti yang pemohon sampaikan, di 4 distrik itu jelas dan nyata Yang Mulia, perampasan logistik, kemudian pemilihan itu dilakukan oleh pihak terkait, dalam hal ini calon bupati ataupun calon wakil bupati. Begitu juga dengan hasilnya juga ditulis sendiri. Apa konsekuensi hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak terkait ini dalam proses Pilkada Puncak Jaya ini? Itu saja Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Dari termohon, apa ada yang mau disampaikan pendalaman untuk semua ahli? Baik majelis, mungkin ke ahli pemohon ya, Pak Putu ya. Sebenarnya pertanyaan kami ini berkaitan dengan konteks pengambil alihan itu. Ahli sudah barang tentu sangat paham ya konteks peristiwa yang selalu terjadi di Papua. Itu terlihat dari apa yang tadi ahli menjelaskan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di Papua. Nah, kaitannya dengan pengambil alihan, menurut ahli, bagaimana sebenarnya mekanisme dan prosedur pengambil alihan itu? Yang pertama. Yang kedua, apakah kemudian bisakah ada kondisi-kondisi tertentu yang dapat menyimpangi normativitas berkaitan dengan pengambil alihan demi demi kepastian tahapan penyelenggaraan pilkada? Itu buat Pak Putu majelis. Ya. Kemudian ada? untuk ahli termohon sendiri majelis, Ya. fokusnya juga sama. Itu ahli termohon bisik-bisik aja bisa itu. Silakan. Ya. Untuk Bu Ida, ada hal tertentu berkaitan dengan ketepatan waktu ya, ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, pertanyaan saya, apa urgensi berkaitan dengan ketepatan waktu sehingga pengambil alihan itu dapat dijadikan dasar atau dapat diambil alih oleh KPU Provinsi, urgensi daripada ketepatan waktu. Mungkin kami demikian majelis. Ya, baik. Cukup, terima kasih. Sekarang pihak terkait bisa ke semua ya, sama. Terima kasih Yang Mulia. Pertama kami menyangkut kaitannya dengan perampasan logistik yang kami tanyakan terkait dengan kepada ahli dari pihak termohon, Ibu Ida Budiati, ketika dalam konteks pengambil alihan tugas yang tidak bisa dilaksanakan oleh Pak KPU Kabupaten Puncak Jaya oleh Provinsi Papua Tengah, terkait dengan dalil dalam rekomendasi Bawaslu, apakah ada laporan polisi terkait dengan perampasan logistik, ya, atau dalam bentuk apakah ada laporan dalam Gakumdu? Quote non, kalaupun itu tidak ada, apakah terus kemudian itu yang menjadikan pertimbangan bagi provinsi ya Papua Tengah untuk menindaklanjuti ya, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten berdasarkan formulir di hasil distrik. Satu. Nah, terus kemudian terkait dengan rekomendasi Bawaslu, ini kepada ahli, semua ahli, jadi kepada ahli dari pihak pemohon juga, bertiga, Prof. Mawarar, Pak Putu maupun Saudara Yance, terkait dengan rekomendasi Bawaslu, di mana merekomendasikan mendiskualifikasi suara. Ya. Jadi bukan mendiskualifikasi calon, tapi mendiskualifikasi suara. Artinya menihilkan suara, menjadikan nol, tidak ada proses pemilihan di distrik-distrik yang direkomendasikan. Pertanyaan kami,
apakah ini dibenarkan menurut hukum? Apakah ini bukan merupakan pelanggaran hak asasi? Karena di asasi manusia terkait dengan hak dipilih dan memilih. Ya. Bahwa proses tentang keamanan yang didalilkan oleh pihak pemohon itu masih perlu diuji di dalam sidang mahkamah ini. Oleh karena itu nanti kami mohon perkenan yang mulia apabila waktu memungkinkan, kami untuk mohon ditampilkan bukti-bukti yang sudah kami sampaikan tadi ke panitraan, karena di sini menunjukkan bahwa potensi kuat adanya TSM itu dilakukan oleh pihak pemohon selaku incumbent. Nanti kami mohon ditayangkan yang mulia. Bila Nanti waktu kita memungkinkan. lihat sendiri saja. Ya. Baik, dari PT 166, PT 171, PT 124, dan PT 125. PT berapa tadi? 166? 166, PT 171, PT 124, dan PT 125. Iya. Bila memungkinkan nanti mohon ditayangkan, kalau Kita tidak bisa kami, lihat sendiri. bisa majelis yang memeriksa Ya. dan menilai sendiri. Selanjutnya terkait dengan hal yang sama, kami tanyakan kepada Prof. Aswanto tentang rekomendasi Bawaslu yang mendiskualifikasi suara, ya, atau menihilkan suara. Dengan kata lain, meskipun ya bukti-bukti yang diajukan oleh kami pihak terkait itu menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pelemparan suara karena yang menggunakan sistem noken itu berjalan di distrik-distrik dan kemudian dicatatkan di dalam hasil kecamatan yang kemudian rekapitulasi di tingkat kabupaten yang kemudian karena ketidakmampuan dari pihak termohon, artinya di sini KPU Kabupaten Puncak Jaya, maka diambil alih dalam konteks untuk melanjutkan proses rekapitulasi itu berdasarkan dokumen pencatatan tentang pelemparan suara yang terjadi di masing-masing distrik. Nah, apakah ini dibenarkan juga berdasarkan Undang-Undang Dasar maupun undang-undang menyangkut HAM begitu. Nah, terkait dengan masalah pengambil alihan, kami mohon penjelasan ini kepada Ibu Ida Budiati gitu, dan juga kepada para ahli dari pemohon, bahwa terkait dengan pengambil alihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Tengah ini ditujukan utamanya adalah untuk menjaga kemurnian suara. Tadi keterangan dari Ibu Ida begitu. Nah, konteksnya ini adalah menyangkut kaitan dengan monitoring kemurnian suara dan ketepatan waktu tahapan atas pelaksanaan yang sudah ditentukan oleh penyelenggara pemilu, dalam arti di sini adalah KPU RI. Nah, terkait dengan proses itu, fakta bahwa rekapitulasi untuk di tingkat kabupaten di Papua Tengah itu ditentukan adalah tanggal 14 Desember. Mohon diingat kalau saya tidak salah. Di tingkat provinsi untuk penetapan gubernur itu tanggal 16 Desember. Dari sekuen waktu tentang masalah ketepatan waktu, ya, pentahapan, apa yang dilakukan oleh dalam konteks pengambil alihan ini, kalau tidak salah setelah kami melakukan insage atas kronologis yang disampaikan oleh KPU Provinsi, itu pengambil alihan adalah pada saat tanggal sudah di 17 Desember. Artinya sudah melampaui batas waktu yang ditetapkan. Nah, dalam konteks untuk menjaga kemurnian suara, satu yang kami tanyakan kepada Ida Budiati, apa yang menjadi dasar dalam konteks untuk mengukur bahwa ini adalah kemurnian suara yang dijaga, sekaligus juga terkait dengan pemenuhan atas ketepatan waktu yang dijalankan, satu itu. Nah, terkait dengan ahli Pak Putu Arte, yang dulu adalah juga mantan penyelenggara, menyangkut kaitannya dengan pengambil alihan, ketika kondisi quote and quote adalah kedaruratan yang terjadi seperti saya uraikan tadi, ketika bertanya kepada Ibu Ida, ya, dan kemudian terjadi ketidakmampuan, ya, yang dijalankan oleh pihak termohon, artinya di sini adalah KPU Papua Puncak Jaya.
tindakan apa yang seharusnya dilakukan seandainya saudara ya sebagai penyelenggara pemilu dalam konteks inkasu perkara ini ya. Ketika itu terjadi, satu, dan kemudian tidak ada dokumen tentang pelaporan pidana ya, atau ke Gakumdu menyangkut kaitannya dengan perampasan logistik. Karena telah kami ajukan dalam bukti ini PT 254 sampai dengan PT 256 bahwa Mahkamah telah memutus dalam perkara untuk tahun sengketa pilkada itu nomor 295 ya garing 2025 ya, putusan nomor 308, putusan nomor 309 itu jelas-jelas dalam amar pertimbangannya menyebutkan bahwa tidak ada ya, perampasan logistik yang terjadi ya, di Kabupaten Puncak Jaya. Oleh karena itu, ketika saudara seandainya sebagai penyelenggara pemilu, karena juga mantan penyelenggara, tidak ada dokumen menyangkut katanya dengan laporan pidana atau ke Gakumdu, menyangkut pelaporan logistik itu, terus kemudian dari sisi mana saudara bisa mengambil sebuah kesimpulan seandainya sebagai itu bahwa ada perampasan logistik. Karena tadi di saudara ahli menyebutkan beberapa poin penting menyangkut adanya perampasan logistik dalam argumentasi saudara. Begitu juga dengan Prof. Marwarar yang pernah menjadi Yang Mulia Hakim Konstitusi. Pertanyaan yang sama ketika seandainya Yang Mulia ya, melaksanakan tugas selaku Hakim Konstitusi dengan segala bukti yang tadi kami paparkan, menurut ahli, ya, apakah terjadi benar perampasan logistik itu? Saya pikir demikian. Dengan Prof. Aswanto juga sama, karena juga mantan Hakim Konstitusi. Pertanyaan yang sama kami sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Masih ada tambahan? Ya. Silakan. Pertanyaan ini kami tujukan ke Pak Putu ya Pak Putu. Ya. Bawaslu dalam memberikan rekomendasi tentu ada tata cara dan aturannya. Dalam hal ini diatur dalam Perbawaslu nomor 9 tahun 2024. Di mana di situ ditetapkan di situ ada namanya formulir model A14 Pak. Ya, formulir model A14. Pertanyaan kami Pak, bila mana ada rekomendasi Bawaslu yang tidak sesuai dengan formulir model A14 ini, apakah wajib ditindaklanjuti oleh KPU atau tidak gitu Pak? Itu pertanyaan saya satu Pak. Yang kedua, terkait dengan pengambil alihan Pak, ya pengambil alihan. Nah, bila mana tentunya KPU sebagai penyelenggara telah menetapkan jadwal pelaksanaan pemilu. Nah, bila mana KPU tidak dapat memenuhi jadwal pelaksanaan pemilu ini, apakah ya KPU yang di atasnya dapat melakukan pengambil alihan? Katakanlah rekapitulasi dilakukan pada tanggal ditentukan batas waktunya. Ternyata pada saat terakhir KPU tidak bisa menetapkan hasil. Nah, apakah dengan kondisi seperti ini KPU yang di atasnya bisa melakukan pengambil alihan atau tidak? Itu satu Pak. Yang kedua, pertanyaan kami ke Pak Yance ya Pak ya. Baik Pak. Pelaksanaan pemilu di Puncak Jaya ini memang ada pengecualian di situ Pak. Kita mengenal di situ adanya sistem noken. Ada dua sistem noken di situ adalah big man dan noken gantung Pak. Tentunya penerapan sistem noken ini tentunya telah mempertimbangkan segala hal Pak. Ya. Nah, pertanyaan kami Pak, apa kira-kira pertimbangannya ya? Pertimbangannya apa sehingga sistem noken ini diterapkan khususnya di Puncak Jaya Pak. Nah, apa konsekuensinya terhadap asas pemilu yang luber tadi Pak? Demikian Pak. Terima kasih Yang Mulia. Cukup ya. Baik. Supaya jawaban dari semua ahli utuh, waktunya sudah mau maghrib. Ini kita break sampai pukul
ya. Tanggung jawab pada ahli, para prinsipal yang mengundang para ahli. Jadi kita break sampai pukul 19 karena jawaban para ahli biar utuh bisa diterima oleh mahkamah, ya. Ini para prinsipal punya tanggung jawab. Nanti kalau ahlinya kelaparan, tanggung jawab prinsipal ini. Ya, baik. Sidang diskors nanti dimulai kembali pukul 19.00. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Mulai dari yang Islam dulu ya. Mohon ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Ya, terima kasih. Dilanjut ke Pak Maru. Mohon ikuti saya. Om Atta Paramawisesa. Saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Prof. Anwar. Saya persilakan para ahli untuk kembali ke tempat. Baik, kita dengarkan dulu ahli dari pemohon. Siapa dulu pemohon urutannya? Sesuai dengan urutan Yang Mulia, Pak Marwarar dulu, kemudian Pak Putu Arta, baru Pak Yance terakhir Yang Mulia. Baik, saya persilakan. Waktunya jangan panjang-panjang, ya. Singkat aja Pak. Singkat aja. Ya, Bapak Majelis dan Ibu Majelis yang terhormat, seluruh peserta sidang yang saya hormati. Dengan ringkas saya ingin mengajukan pendapat bahwa karakteristik peradilan konstitusi yang mudah dikenali bahwa kewenangannya dalam semua bidang adalah dalam kerangka mempertahankan konstitusi sebagai hukum dasar yang mengawal proses demokrasi. Dalam bahasa yang biasa digunakan bahwa demokrasi mengawal demokrasi dalam keseluruhan eksistensinya. Prinsip konstitusi dalam mengawal demokrasi utamanya dalam proses pembentukan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dalam perkara seperti yang kita hadapi saat ini, bahwa tetap dalam kondisi apapun wujud kedaulatan rakyat ketika dikatakan bahwa pemilu dilangsungkan dengan prinsip luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil, tetap senantiasa menjadi tugas Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankannya di dalam kerangka kedaulatan konstitusi tersebut. Oleh karena itu, proses pembentukan pemerintahan dengan rekrutmen melalui partai politik atau perorangan senantiasa harus menggambarkan kehendak rakyat sebagai pihak yang berdaulat, menempati kedudukan sentral dan posisi tertinggi. Semua proses, mekanisme, dan tata cara yang bertentangan dengan kehendak rakyat sebagai pihak yang berdaulat dikemukakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil akan dikawal oleh MK sehingga tata cara serta proses yang bertentangan dengan kehendak rakyat bukanlah merupakan kehendak rakyat yang berdaulat. Oleh karenanya kehendak rakyat berdaulat yang demikian merupakan hukum tertinggi yang harus dijaga sebagai MK sebagai pengawal konstitusi dengan menerapkan prinsip atau norma sistem demokrasi mengawal demokrasi. Karakteristik demikian menyebabkan bahwa meskipun sengketa pemilihan diajukan oleh pasangan calon, tetapi proses dan tujuannya adalah untuk mempertahankan kepentingan umum dalam kehendak rakyat untuk proses dan hasil yang jujur dan adil tersebut. Karena itu ketentuan yang mengatur proses dan hasil akhir di peradilan konstitusi adalah bahwa hakim MK berada dalam sikap aktif untuk mencari kebenaran dan konsistensi pelaksanaan prinsip konstitusi sebagai landasan proses pemeriksaan dengan keputusan-keputusan, baik keputusan insidentil, preparatur, dan interlokutor oleh hakim MK sebelum sampai pada hasil akhir dalam putusan yang menyudahi sengketa dengan sifat yang final dan binding.
Dalam kata lain, bahwa Mahkamah MK itu harus memperhatikan semua kenyataan, keadaan yang ada di dalam proses penyelenggaraan dari awal sampai hasil akhir. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan di dalam perkara ini adalah adanya konstatasi bagaimana pengambil alihan tugas dan fungsi kewenangan KPU Puncak Jaya oleh KPU Provinsi, terjadinya penggelembungan suara, rekomendasi-rekomendasi Bawaslu Kabupaten tidak dilaksanakan, dan kemudian keterangan Bawaslu sendiri yang telah mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya tidak dilaksanakan, terutama sekali juga rekomendasi Bawaslu yang menyatakan langkah-langkah yang dilakukan karena kondisi keamanan yang berdampak terhadap konflik sosial, ancaman teror, gangguan situasi darurat, kerusuhan massal. Maka isu pemilihan kepala daerah kadang-kadang ditunggangi katanya oleh Bawaslu ini, oleh kelompok bersenjata yang dipandang sebagai ancaman terorisme intervensi. Oleh karena itu, dari laporan apa yang diperoleh oleh Bawaslu dari aparat keamanan, TNI, Polri, BIN, Satgas, dan lain sebagainya yang menunjukkan eskalasi ketegangan, persoalannya bagaimanakah untuk melihat hasil daripada pemungutan suara yang terjadi. Dalam kondisi demikian, pertanyaan yang dimajukan adalah apakah memang kehendak rakyat dapat dengan bebas dikemukakan. Oleh karena itu saya kira Pak Ketua dan Majelis yang terhormat, konsekuensi daripada keadaan keamanan ini menimbulkan pertanyaan dengan dampak daripada langkah-langkah bahwa rekomendasi Bawaslu tidak dilaksanakan, dan ada pula kondisi di mana KPU Provinsi mengambil alih tugas-tugas daripada KPU Kabupaten tanpa satu landasan hukum yang cukup. Menjadi pertanyaan bagaimanakah di dalam hasil akhir dari putusan yang demikian. Dalam kondisi seperti ini dan juga dalam menegaskan secara tegak lurus bahwa konstitusi yang menjadi alat di dalam menegakkan kehendak rakyat, menjadi pertanyaan kita, jikalau ini terbukti, tentu saja Mahkamah Konstitusi berwenang dengan membatalkan hasil pemungutan suara yang telah dinyatakan, dan kemudian dengan pilihan-pilihan yang ada, apakah melakukan pemungutan suara ulang ataukah secara langsung mendiskualifikasi pasangan calon terpilih oleh karena perhitungan dan keadaan dari bukti-bukti yang telah ada. Demikian yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya Pak Putu Arte. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, hadirin yang kami hormati. Sebelum saya menyampaikan pandangan saya, izinkan saya dan kita semua menyatakan keprihatinan yang sangat dalam dan rasa duka cita karena beberapa hari ini beberapa korban masih terjadi. 2 hari yang lalu di Puncak Jaya juga masih terbakar. Jadi situasi di lapangan, saya kira sampai hari ini ketika kita sidang, saya dapat informasi dari intelijen pada waktu dismisal 3 orang meninggal. Ini situasi yang terjadi di lapangan. Jadi kita menyampaikan rasa keprihatinan dan rasa duka cita. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini saya memberikan keterangan ahli. Saya tidak mau menyalahkan siapapun. Saya tidak ingin menyalahkan KPU Puncak Jaya. Saya tidak ingin menyalahkan Bawaslu, karena saya mengamati betul sejak 2009 Puncak Jaya, Puncak, Deyai, Dogiai, problem-problem yang bersifat eksternal yang terjadi di luar jangkauan dan kemampuan penyelenggara dalam konteks pemungutan suara itu memang mempengaruhi seluruh kualitas pemungutan suara di lapangan. Kalau kita dalami apa yang saya sampaikan ini Majelis satu kesatuan dengan yang saya tulis 11 halaman. Kalau yang kita dalami persoalan di Puncak Jaya ini hari, problem keamanan adalah problem yang sangat serius yang sudah membuat terganggunya pemungutan suara. Kalau kemudian kita buka putusan Mahkamah dan Pemilu Kada di tahun 2017, saya ingat betul Mahkamah meminta untuk melakukan pemungutan suara ulang di 6 distrik, tetapi yang terrealisasi kemudian hanya 3 distrik. 3 distrik tidak juga bisa kita laksanakan, dan korban berdarah-darah ketika itu.
2009 juga sama di zaman saya, suasananya juga sama. Saya ingin mengatakan majelis, situasi di daerah ini dari 2009 sampai hari ini memang dinamika keamanan terutama dengan kekuatan kelompok yang katakanlah gangguan apa yang disebut dengan OPM dan seterusnya sangat mempengaruhi situasi di lapangan. Saya sengaja faktor keamanan ini saya ingin tekankan untuk kita meletakkan seluruh dinamika demokrasi ini dalam satu bingkai yang lebih tepat. Karena itu sekali lagi saya tidak mau menyalahkan penyelenggara dalam konteks ini. Karena kalau kita bicara misalnya fakta ini hari, kenapa kita tidak ingin menyalahkan penyelenggara, koreksi kalau saya salah, KPU sendiri mengakui ada 5 distrik tidak bisa dilaksanakan karena logistiknya dirampas. Panwas, koreksi kalau saya salah, malah 8, 4 dirampas, 4 tidak rekap. Kemudian dari pihak pemohon 4 apa 5 itu tidak bisa terlaksana. Kalau ini saja kita ambil, yang paling minimal saja kita pakai, berarti 4 sebetulnya tidak pernah ada. Kalau anggap misalnya pemohon benar, ini tidak benar. 4 tidak pernah terjadi pemungutan suara karena logistik diambil. Dan itulah yang terjadi pada putusan pemungutan suara ulang di 2017, 3 distrik tidak pernah direkap kembali bisa direkap oleh mahkamah. Maksud kami kenapa menekankan ini, saya ingin majelis untuk betul-betul mempertimbangkan aspek keamanan ini sebagai satu pertimbangan utama ketika mengambil putusan. Forum ini saya gunakan karena disumpah bertanggung jawab. Saya tidak ingin kemudian atas kesaksian saya kita salah mengambil keputusan, lalu kemudian berdarah-darah di situ yang tidak bisa kita kelola. Ini betul yang mengganggu pikiran saya ketika saya harus berbicara di forum ini. Yang kedua majelis, saya masuk pada konten. Jadi poin yang pertama yang mau saya katakan adalah kalau dalam konteks pengambilan keputusan terhadap dinamika pemungutan suara, ya sudah, semua pihak mengakui tidak terjadi kok. Nah, ini juga nanti PR untuk kita semua, terutama KPU RI, bagaimana mengelola pilkada di Papua dengan satu wisdom kearifan lokal yang berbeda gitu. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi panjang soal itu. Artinya pastilah tidak bisa diterima hasil yang ditetapkan oleh KPU karena faktanya seperti ini. Sementara angka-angka dimunculkan di semua distrik. Real, semua pihak mengakui. Poin yang kedua kemudian menyangkut masalah legalitas. Karena di situ ada proses pengambil alihan. Saya ingin cuma mencermati 2 poin ini saja majelis, yang lain-lain nanti silakan sudah lengkap. Soal legalitas pengambil alihan, saya mendeskripsikannya dengan narasi yang sudah saya sampaikan pada poin yang halaman 9, poin ke-7. Prosedur pengambil alihan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten oleh Provinsi Papua Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 7 2017 Pasal 5nya 3 kali ayat 3 mengatur bahwa apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, KPU setingkat di atasnya melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara waktu sampai dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota dapat menjalankan tugasnya kembali. Ketentuan ini mensyaratkan pengambil alihan sementara waktu sebuah tahapan oleh KPU Provinsi adalah apabila KPU Kabupaten Kota tidak dapat menjalankan tugasnya. Nah, faktanya di lapangan pengambil alihan dilakukan justru ketika sedang pleno berjalan. Maka ini juga akan menjadi kajian soal legalitas proses pleno itu sendiri. Seperti apa? Karena memang ada misalnya di peraturan KPU nomor 12 tentang perubahan kelima dan seterusnya, pasal 129 mengatur dalam hal seluruh anggota KPU diberhentikan dan seterusnya bisa diambil alih. Saya tidak membahas soal ini, tapi pendapat saya ingin mengatakan bahwa proses pengambil alihan itu menjadi bermasalah karena tidak pernah fungsi tugas itu tidak bisa dijalankan, tetapi diambil alih ketika proses sedang berjalan. Tidak banyak yang saya ingin komentari majelis, hanya 2 hal itu saja yang saya ingin sampaikan dengan satu penutup bahwa sekali lagi yang ini yang belum saya sampaikan, saya mengapresiasi teman-teman KPU dan Bawaslu. Saya tahu suasana kebatinannya terancam segala macam, pulang mau dibunuh dan seterusnya.
Ini mohon maaf majelis saya harus buka. Tadi saja ada informasi kalau ada apa-apa di sini siapa yang pulang punya potensi untuk ada kekerasan dan seterusnya. Maka kalau kita lihat ini hari sidang, polisi menjaga kita karena Puncak Jaya di ruang tengah dan seterusnya. Suasana ini kita harus gambarkan sehingga kita bisa mengambil keputusan yang searif-arifnya demi keamanan di situ. Jangan sampai demokrasi kemudian kita laksanakan justru membuat rakyat kita terbunuh. Saya tidak berkomentar banyak, seluruh risalah sudah saya sampaikan. Saya punya rasa hormat pada teman-teman penyelenggara, tetap kuat, jalankan tugas betapapun berat dan tanggung jawab kalian. Saya punya respek untuk itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya Pak Yance. Baik, terima kasih majelis yang saya hormati, pemohon, termohon, pihak terkait, Bawaslu dan juga dari KPU. Saya sengaja mengambil judul dari keterangan ahli saya ini dengan judul Salus Populi Suprema Lex Esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Yang mulia, esensi pemilihan umum dalam negara demokrasi adalah menjamin suksesi kepemimpinan secara damai di tengah masyarakat. Inilah yang membedakan sistem demokrasi dengan sistem sebelumnya seperti monarki, di mana dalam banyak catatan sejarah pergantian rezim dinasti politik kerap terjadi melalui kekerasan dan pertumpahan darah. Pemilihan yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan wujud nyata dari kehendak rakyat dalam memilih pemimpin yang mereka percayai. Namun, kita masih menemukan ada banyak kekerasan yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dan atas dasar itu, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi perlu melakukan penemuan hukum guna menjadi acuan dalam pembentukan regulasi pemilu ke depan. Dalam hal ini, ahli berpendapat bahwa pembajakan demokrasi dan tindakan kekerasan di dalam pemilihan umum harus diberikan sanksi tegas sebagai bentuk pembelajaran bagi seluruh elemen bangsa dalam menjaga harmoni bernegara. Sanksi yang paling tepat dan sejalan dengan prinsip demokrasi adalah diskualifikasi atau pembatalan kemenangan calon yang terbukti melakukan pembajakan suara dan kekerasan yang mengganggu proses demokrasi elektoral. Hal ini sejalan dengan gagasan Aziz Z. Haq dan juga Tom Ginsburg dalam satu artikel judulnya The Comparative Constitutional of Democratic Backsliding dan juga bukunya How to Save Constitutional Democracy yang menyatakan bahwa untuk menyelamatkan demokrasi maka para ahli hukum perlu bekerja keras untuk membangun mekanisme impeachment dan diskualifikasi dengan lebih baik untuk mencegah aktor-aktor yang destruktif terhadap demokrasi untuk agar tidak masuk dalam kontestasi elektoral maupun untuk memberhentikan mereka di tengah masa jabatannya karena bahaya-bahaya yang dibawanya dalam mengganggu keselamatan demokrasi. Pilkada adalah sarana untuk mewujudkan hak politik dan hak politik, hak untuk memilih adalah hak sipil politik yang diakui secara universal di dalam ICCPR yang juga sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Namun hak untuk memilih sebagai hak politik bukanlah hak yang tidak dapat dibatasi. Jadi hak untuk memilih dapat dibatasi, merupakan derogable rights sepanjang dibatasi dengan alasan yang dapat diterima atau legitimate aims. Seperti yang sudah diatur di dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pada kondisi ini, pertimbangan terhadap keselamatan masyarakat mestinya menjadi hukum tertinggi. Salus Populi Suprema Lex Esto. Ahli berpandangan bahwa menjaga keselamatan masyarakat merupakan pembatasan yang beralasan untuk membatasi hak sipil politik. Dalam pandangan ahli, apabila suatu hak politik sebelumnya telah diberikan terlebih dahulu dan telah berusaha dipenuhi semaksimal mungkin, hal tersebut sudah terbilang memenuhi hak politik. Namun pada kasus ini, pemilihan kepala daerah secara damai sudah berupaya diciptakan oleh penyelenggara, tetapi hal demikian dirusak oleh kontestan. Kita tahu bahwa tindakan kekerasan terus berulang seperti pengambilan paksa,
logistik seperti yang terjadi dalam kasus ini yang sudah tidak terbantahkan lagi karena juga sudah diakui oleh termohon dan juga oleh Bawaslu. Dan ini sebenarnya mencerminkan kegagalan penyelenggaraan dalam memastikan pemilu yang damai dan adil. Dan hingga saat ini tidak ada tindakan tegas atau sanksi tegas pada kandidat yang melakukan kekerasan dan perampasan itu. Nah, sejauh ini aturan tentang diskualifikasi di dalam Undang-Undang Pemilu masih sangat terbatas. Ada 3 ketentuan yang bisa menjadi dasar untuk diskualifikasi, antara lain adalah ketika petahana melakukan mutasi ataupun memanfaatkan program pemerintah secara melawan hukum, itu yang pertama. Yang kedua adalah calon kepala daerah yang melakukan politik uang. Yang ketiga adalah calon yang diusulkan oleh partai politik yang menerima sumbangan untuk kampanye yang tidak sah. Jadi baru 3 itu alasan untuk bisa dilakukan diskualifikasi. Tetapi di dalam perkembangannya, ahli melakukan kajian dan menemukan bahwa dalam perkembangan selama ini di Mahkamah Konstitusi sejak 2008 sampai dengan 2021 di dalam menangani sengketa pilkada sudah pernah ada 8 putusan melakukan diskualifikasi. 7 diantara berkaitan dengan calon, 1 diantaranya adalah putusan yang berkaitan mendiskualifikasi calon karena money politik dan intimidasi yang masif. Satu-satunya kasus yang didasarkan pada politik uang dan intimidasi yang masif untuk mendiskualifikasi adalah putusan nomor 45/D/8/2010 tentang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Dalam kasus tersebut terdapat 2 pasangan calon dan pasangan calon yang semula memenangkan pemilihan terbukti melakukan politik uang serta intimidasi secara masif. Akibatnya MK mendiskualifikasi pasangan calon tersebut dan pemohon langsung ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih tanpa perlu dilakukan pemungutan suara ulang. Di dalam putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Mahkamah menekankan bahwa pelaksanaan pemilu kada harus sesuai dengan azas luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil, jujur dan adil. MK juga menegaskan bahwa dalam pemilu kada tidak boleh ada tekanan atau intimidasi yang dapat mencederai demokrasi dan menghalangi hak pilih warga negara. Dalam pertimbangan 3.27 dalam putusan tersebut menimbang, saya bacakan, menimbang bahwa selain pemilu kada harus sesuai dengan azas luber dan jurdil, pelaksanaan pemilu kada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak azazi dan harus terhindar dari rasa takut, tertekan, dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan dengan merujuk kepada satu prinsip nullus nemo commendum capere potest de injuria sua probia, yang berarti tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, serta tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini bisa menjatuhkan sebenarnya sanksi diskualifikasi terhadap pasangan calon yang melakukan pelanggaran atau paling tidak dengan pemungutan suara ulang. Nah, berdasarkan presiden tersebut, Mahkamah Konstitusi tentu sepatutnya untuk mempertimbangkan mendiskualifikasi calon yang destruktif terhadap pelaksanaan pemilu kada. Saya sampai kepada kesimpulan yang mulia bahwa pertama, hak memilih merupakan hak sipil politik yang diakui secara universal dan dapat dibatasi dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan yang beralasan atau legitimate aim. Salah satunya adalah tentang keamanan dan keselamatan masyarakat. Yang kedua, gelombang kekerasan berulang ini menunjukkan kegagalan dalam memastikan pemilu yang damai dan berintegritas, sementara ketidaktegasan terhadap aktor yang bertanggung jawab semakin mengancam stabilitas demokrasi dan keamanan masyarakat. Terakhir, belajar dari pengalaman putusan Pilkada Kota Waringin Barat, MK seharusnya mengambil langkah serupa dalam sengketa Pilkada Kabupaten Puncak Jaya guna menjamin hak politik masyarakat dan memastikan proses demokrasi yang adil, bebas dari ancaman. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih.